Shalom semuanya, sebelum mengawali aktivitas, mari kita mendengarkan renungan terlebih dahulu. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas dan mendengarkan renungan. Berartilah supaya berjalan dengan lancar dan renungan ini bisa berguna bagi kami di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah pertobatan. Sebelum memulai renungan, mari kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tujuan hidup bagi seorang Kristiani adalah memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah, yang berdiam di dalam hati semua umatnya. Untuk itu, setiap orang harus memiliki ketetapan hati mengolah hidupnya dengan kedisiplinan yang tinggi. Siap untuk mengikuti pribadi Yesus adalah tuntutan yang wajib bagi semua orang Kristiani. Sebab mengolah hidup dengan disiplin tinggi pun telah dilakukan oleh Yesus sebelum memulai karyanya. Dengan berpuasa selama 40 hari, 40 malam, maka sebagai bentuk pemurnian hati, kita perlu mengajak sesama untuk bertobat dan masuk dalam kerajaannya. Yesus melalui bacaan hari ini mengajak kita untuk bertobat, terlebih dahulu dengan perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup ini mempunyai arti bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan dan kehendaknya, jika sebelumnya menentang atau melarang perintah Tuhan. Ini berarti Tuhan tidak hanya meminta agar ia dipuji-puji dengan doa-doa serta nyanyian dari kita, tetapi agar setiap manusia bertanggung jawab kepada Tuhan dan mau mengakui bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya akan menimbulkan dosa. Maka, bertobat itu berarti meluruskan kembali ke jalan hidup menuju Tuhan yang adalah dasar kehidupan kita. Kita akan memiliki hubungan yang intim atau yang dekat dengan Allah, atau tinggal dalam kerajaan Allah bila memiliki sikap tobat, menjalankan kehidupan rohani dengan disiplin yang tinggi. Sikap itu diperlukan agar kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, bukan roh lain, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh apakah mereka berasal dari Allah. Sebab hanya roh Allah yang mampu menuntun kita kepada kebenaran. Roh itu ada dalam hati yang murni sebagai buah dari pertobatan. Roh Allah adalah kekuatan Allah sendiri yang bekerja di dalam kita. Roh itu membawa pembaharuan, perubahan, dan akhirnya menggerakkan orang untuk berani bersaksi. Kalau dalam hati kita masih ada roh Allah, maka kita mau untuk mengikuti pribadi Yesus dan siap mewartakan kerajaan Allah. Dan cara untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini seperti yang diwartakan oleh Yesus adalah dengan bertobat. Itu berarti kehidupan berdasarkan kerajaan Allah harus didasarkan pada sikap pertobatan. Maka sebagai pengikut Kristus yang setia, bertobatlah, sebab melaluinya kelak kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Masuk dalam kerajaan Allah itulah hasil atau buah dari sikap pertobatan kita yang mengubah tata cara hidup lama dengan tata cara hidup baru, yang sebelumnya melanggar atau tidak di jalan Tuhan, sekarang menjadi lurus di jalan Tuhan. Jadi saya ingin ingatkan kepada teman-teman, sebanyak apapun dosa kalian, tetaplah harus untuk bertobat. Sekian renungan dari saya. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Berartilah supaya aktivitas kami lancar, dan berartilah seluruh umat-Mu, semoga Engkau mengutuk hati mereka untuk bertobat dan memperbarui dirinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian renungan dari saya, terima kasih. Shalom.